Malam hari ini kita kumpul dalam pengajian rutinitas 2 minggu sekali. Sekaligus kita rohan, ya, yang mana ya Ibu Sri Wahyuni dan Bapak Suharmanto punya niat, punya hajat untuk acara rohan, untuk mendoakan arwah almarhum almarhumah orang-orang tuanya yang udah pulang ke rahmatullah. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ini malam almarhum almarhumah lagi dapatin makanan yang lezat daripada doa-doa. Apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu ila min salasin, shadaqatin zariyatin, au ilmi yutafaq bihi, waladun shalih yad'u lahu." Ini yang disabdakan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dapat namanya dalil daripada ruangan. Kalau ada banyak yang bertanya kenapa sih ada ruangan? Ruangan adalah ya budaya kita. Kan di Mekah nggak ada ruangan, ya di Madinah nggak ada ruangan. Ini ruangan budaya siapa? Ulama kita. Dari mana? Dari junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu ruangan apa sih? Ruangan adalah mendoakan arwah almarhum almarhumah. Ruangan adalah mengirimkan doa untuk arwah almarhum almarhumah. Bu, doain orang mati nggak boleh. Ya, doain orang mati nggak boleh. Jangan mati baru. Kalau doain arwah almarhum almarhumah boleh. Ya, beda ya Bu. Besok jangan ngadain pengajian doain orang mati, nggak boleh. Jangan banyak yang mati ntar. Ya. Jadi banyak yang mati. Nah, nggak boleh. Itu kagak boleh doain orang mati. Yang boleh apa? Yang boleh doain arwah almarhum almarhum. Ini ada hadisnya Imam Bukhari wal Muslim. Ini hadis sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam. Siapa anak Adam? Kita anak Adam. Tidak manusia meninggal dunia dipanggil sama Israel, "Idza mata ibnu Adam in khata'a amaluhu," putus amalnya. Nah, ini yang harus diperjelas. Yang harus kita in khata'a amaluhu ila min salasin. Kalau ngaji ini enak, jadi kita paham. In khata'a amaluhu ila min salasin, putus amal perbuatannya. Maksudnya apa? Amal perbuatannya almarhum almarhumah putus sudah. Yang putus adalah yang meninggal dunia. Saya meninggal dunia, saya putus, sudah nggak bisa sholat, udah nggak bisa sedekah, udah nggak bisa baca Quran, putus amal perbuatan saya. Jadi yang putus amalnya siapa? Yang putus amalnya yang meninggal dunia. Ini kalau ada yang bilang kan udah putus amalnya, yang putus amalnya adalah ya in khata'a amaluhu, maka putus amalnya. Maksudnya putus amalnya itu orang biar kata duitnya banyak 1 miliar itu nggak bisa sedekah sendiri. Biar kata dia punya kain BHS harganya 9 juta atau almarhum, nggak bisa dia sholat sendiri Bu, nggak bisa. Biar kata dia punya mukena bahannya kartun, belinya 120 juta mukena. Ya kalau dipakai jatuh, bawaannya mengser, jangan adem gitu. Apalagi kena AC 3 PK, tidur gitu kan. Tetap nggak bisa dipakai. Itu yang dinamakan in khata'a amaluhu, putus amalnya. Maksudnya dia udah nggak bisa. Ditambahin lagi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Illa," kecuali. Ini pakai pengecualian. "Illa min salasin." Minnya itu daripada amal, maksudnya gitu.
Minnya dari mana? Daripada amal almarhum. Yang illa min salasin, daripada amal almarhum yang 3. Jadi kalau kita ngaji ini enak. Jadi nggak bertanya-tanya, nggak gelap tentang apa sih rohan. Nah, kalau banyak-banyak masalah rohan, karena kita masih ada satu pertemuan lagi, ya mungkin ibu-ibu masih ada yang mau berkesempatan tanggal 24. Tanggal 24 kita masih ada satu minggu, malam Jumat tanggal 24, tanggal 27 kita penutupan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dari itu. Ila min salasin, kecuali min itu daripada siapa? Daripada amalnya almarhum. Yang mana? Yang 3. Apa amal almarhum? Almarhumah shadaqatin zariyatin, sedekah yang ditinggalkan. Ustaz kan dia kan kagak bisa, kan dia kan kagak bisa sedekah. Sedekah yang dia tinggalkan mana? Anaknya ditinggalin duit 2 miliar. Itu anaknya yang sedekah, niatin buat bapaknya. Nabi katakan bisa diterima. Sekarang punya duit, ya ini Sohibul Hajat punya duit, pengen ngadain apa itu namanya rohan, pengen ngadain kumpul doain almarhumah, punya duitnya disedekahkan buat apa? Belanja sayuran, belanja ayam, belanja kue, belanja segala sesuatunya. Itu kan pakai duit ya Bu? Oke. Pakai duit ya Bu? Ada yang gak pakai duit di pasar? Ada. Kagak ada. Gitu. Ya kita pakai duit tuh. Sodakotin jariyatin itu adalah menjadi sodako jariyah untuk arwah almarhum. Niatin. Kita punya duit 10.000. Nah kita punya duit 10.000 nih Bu. Memang punya duit tinggal 10.000 nya cegah-cegahnya udah kagak ada lagi. Kita masukin kotak amal 10.000. 9.000 buat orang-orang tua kita, niatin ya Allah nih 9.000 buat ibu bapak saya ya Allah yang udah pulang ke rahmatullah maupun yang belum pulang ke rahmatullah. Yang 1.000 buat saya, itu dapat ibu dapat 10.000-nya. Almarhum daripada yang diniatkan yang masih hidup ataupun yang udah meninggal dapat 10.000-nya. Karena apa? Ila min salasin, kecuali sodakotin jariyatin, kata Nabi. Sodako jariyahnya ini orang yang apes, ya. Makanya ada orang yang khalilun fid dunya wa sakhiyun fil akhirah. Orang ada yang bahagia di dunia dan celaka di akhirat. Bahagia di dunia, hartanya banyak, kontrakannya 117 pintu. Pintu apaan? Itu kontrakan. Tanahnya di mana-mana, ya kan? Gua bangun masjid udah 30 kotak bangun masjid. Luar biasa hartanya banyak. Luar biasa hartanya banyak. Tapi dia ya nggak punya bekal, kagak punya apa tadi itu? Ya, lupa saya itu. Sedekah. Hah? Sampai mana dah itu? Gak punya bekal. Ya, ketika dia meninggal dunia, yang pertama sodakotin jariyatin, sodakotin jariyatin, sedekah. Dia sedekah. Ketika kita meninggal dunia, kita gak punya amal perbuatan, ya, sakiyun fid dunya, khalilun fid dunya, wa sakiyun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia, orang yang celaka di akhirat. Dia punya duit, kontrakannya banyak, mobilnya nggak ada yang mobil Avanza, mobilnya Alphard semua, tapi dia kagak ada amalnya sedikit pun. Sama anak yatim pelit, sama tetangga pelit, sama saudara apalagi. Masak rendang baunya doang saudara dikasih. Ada begitu? Ada orang. Iya, masak rendang, masak semur, masak yang wangi-wangi, ikan asin. Kan ibunya sedekah. Bagi goreng terasi. Tetangga nggak dibagi, mandiinin lah. Itu orang pelit, korek, terus apa lagi? Edit, gahil, terus kikir, buntut kasiran, terus pantat kuning, pantat hijau, keremian, segala sesuatu. Orang pelit
Orang pelit punya harta, ya, tapi dia kaya raya. Itu orang bahagia cuma di dunia, tapi celaka di akhirat. Ini golongan orang yang pertama. Karena apa? Dia nggak punya shadaqatin jariyah dia. Yang kedua, ada golongan yang celaka di dunia, tapi bahagia di akhirat. Sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Siapa? Orang-orang susah yang rajin ibadah. Rumah ngontrak, ya kan? Kerja kagak. Nih, rumah ngontrak, kerja kagak. Habis kerja lamar sono ditolak, lamar di sini tolak, ya kan? Udah kerjanya nanti tidur juga kerjaan. Iya, kerjaan tidur. Iya, mana kok? Oh, ada bapak kok. Iya, mau bapak kerjaannya tidur mulu, tidur aja. Ya. Tapi Ya, pokoknya kerjaan semua dah. tidur. Orang yang udah susah di dunia, tapi rajin ibadah, nggak pelit sama saudara, nggak pelit sama orang, senyum nggak punya harga, dia senyum aja. Sama orang ketemu, assalamualaikum, oh dari mana? Bang dari mana? Gimana kabar sehat? Itu orang ya nggak punya harta di dunia, nggak punya kekayaan di dunia, tapi nanti itu orang akan bahagia di akhirat. Karena apa? Tabasumuka fi wajhil akhi shadaqah. Senyum sama saudara adalah sedekah. Senyum aja kan? Asal jangan senyum sendiri-sendirian. Jangan tolak senyum sendiri-sendirian gini. Jangan ya, ya. Ya Allah, jangan. Ya. Ada lagi orang golongan yang ketiga apa? Orang yang celaka di dunia, ame celaka di akhirat. Nih orang nih, udah celaka di dunia miskin. Di akhirat. Udah miskin, bin fakir, ya bin segala-galanya itu. Rumah ngontrak, ya, udah kagak punya apa-apaan, ya kan? Makan ahli surga, makan sore, pagi kagak, makan pagi, sore kagak. Itu yang dinamakan ahli surga tuh. Ya, ahli surga. Kenapa? Makan sore, pagi kagak, makan pagi, sore kagak. Itu namanya ahli surga. Ya, ya Allah. Di dunia udah miskin, di dunia udah jelek, miskin, manfaat nggak ada. Yang kedua lagi apaan? Celaka di akhirat. Kenapa? Udah miskin, kue cincin ganda story. Udah miskin, kagak tahu diri, udah sombong banget. Miskinnya sombong, gimana kaya? Udah miskin sombong, nggak mau ibadah, sama masjid jauh, sama majlis taklim jauh, sama musolah jauh, sama sedekah jauh, sama saudara yang gedek dulu, sama saudara gedek mulu, benci banget sama saudara. Saudara datang, duit benar kagak punya. Saudara datang baru duduk dikata begini, lo punya duit ya? Begitu. Padahal dia sendiri gak punya duit, tapi dikata lo punya duit ya. Oh Allah. Ini orang yang udah miskin di dunia, miskin di akhirat. Ketus mulutnya. Ya Allah, saudara ketemu saudara tahu jelek lagi kumel. Pakai tanya, buluk sini lu. Ya Allah. Itu mulutnya ketus. Itu orang dengan baik-baiknya. Itu orang celaka di dunia, celaka di akhirat. Yang keempat, ada golongan orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Siapa di kita nih? Yang rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah, murah senyum, sama tetangga ajir, sama saudara saling nolong-menolong, ibadah yang kita kagak tinggalin, sama orang tua berbakti, sama mertua hormat berbakti. Ini orang seperti ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dunia duduk aja datang duit, duduk aja datang duit. Jadi duduk datang duit. Oh, itu orang bahagia tuh. Kenapa? Karena orang jadi orang baik. Meninggal dunia banyak yang sedih. Siapa meninggal dunia? Di masjid ataupun diumumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah. Bulan binti bulan. Wah, orang nangis terbirit-birit. Orang lagi masak di komponen tinggalin gara-gara sedih. Siapa yang meninggal? Oh, Mpok Anu. Siapa yang meninggal? Oh, Bang Anu. Itu ditinggalin. Ketika orang baik meninggal dunia lagi mancing, dia orangnya ditinggalin. Lagi mancing. Saya meninggal. Oh, si Anu lagi meninggal dunia. Waduh, tinggalin. Padahal lagi dapat ikan. Dia tinggalin ikan-ikannya.
Karena apa? Karena kesedihan orang baik meninggal dunia. Itu orang tersebut ya orang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, hadis yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekatin zariyatin, sedekah jariah. Makanya jangan pernah pelit-pelit, jangan pernah bahil-bahil kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Banyakin sedekah. Agar apa? Agar bisa menjadi awal bekal kita. Masjid Al-Taqwa lagi pembangunan atap. Masjid Al-Taqwa lagi ada pembangunan. Ya, benerin kamar mandi ke, benerin apa ke, ya kan? Kita punya duit, kita nggak punya duit banyak deh. Lagi dapat duit dari laki kita lagi dapat orderan banyak 10 juta. Ya kan? Kita dikasih nih, mah, nih duitnya 10 juta mah. Dari mana Pak? Jual motor. Pantesan dia di jam 9 kayak dikasih motor. Jam 9 kita dikasih. Kalau mama sengaja dikasih duit 10 juta, wah itu kagak bakalan tidur sampai jam 12. Kagak. Itu duit diketokin di bawah bantal. Itu duit diketokin di bawah bantal. Udah gak ada yang mau nyolek-nyolek. Ya kan? Setengah 12 motor gak dimasukin mah. Udah lu diem aja, duduk tidur di kamar. Ya kan pagi-pagi buka pintu nggak ada motor, ternyata suaminya jual motor. Kenapa? Suaminya tiap hari diomelin. Ya Allah. Ya begitu tuh. Punya duit dari manapun, ada pembangunan musola, pembangunan masjid, pembangunan majelis taklim, taruh aku. Saya dapat pesan, saya dapat cerita daripada saya punya guru Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdullah Syafi'i lagi bangun madrasah pondok pesantren Asy-Syafi'iyah Putri, ya dekat makam itu. Ada nenek-nenek datang, kata Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Nenek-nenek datang ke Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai, saya nggak punya duit. Kiai, saya nggak punya harta, tapi saya habis dapat duit rezeki tidak terduga. Tapi ini kelebihannya cuma bisa beli paku 10.000. Bagaimana Kiai? Gitu. Bagaimana cuma bisa beli paku 10.000? Dibeliin paku 10.000. Kalau zaman Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya meninggal tahun berapa tuh Kiai Abdullah Syafi'i itu? Tahun berapa Ustaz? Saya nggak lupa. Wah. 10.000 kan gede banget itu. Gede, orang jangan. Dibeliin paku 10.000. Apa pesan nenek itu? Kiai, kalau saya meninggal dunia, ini paku tolong pantekin di dinding madrasah. Biar saya meninggal dunia, ini paku masih nempel sampai hari kiamat. Ya Allah. Itu Kiai Abdullah Syafi'i kagak nolak, cuma dikasih paku doang. Kata Kiai Abdullah Syafi'i, ini paku saya tempelin di tempat ibadah. Ini paku saya tempelin di tempat menuntut ilmu. Ini paku sebelum dicabut sampai yaumil kiamat bakalan berzikir, beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nenek yang ngeberiin ini paku. Ini yang dinamakan sedekatin zariyatin. Yang kedua, au ilmi yuntafaq bihi, ilmu yang diamalkan. Ya, ilmu yang diamalkan. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakannya, kata Nabi, bukan kata saya cuma nyampein doang. Anak yang soleh yang mendoakannya. Punya anak, kalau biar kata anak rajin sholat, biar kata anak rajin puasa, biar kata tuh anak rajin tahajud. Kalau enggak doain orang tua, merdut tuh sholatnya. Anak nggak pernah doain orang tua, nggak pernah berbakti sama orang tua yang udah meninggal dunia, ditolak sholatnya. Makanya Nabi dan ulama mengatakan, kalau habis sholat baca Rabbi firli wali walidayya 25 kali, jangan cuma 3 kali. Habis sholat biar rezeki gampang, angkat tangan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? 25 kali paling sedikit. Kata guru saya Habib Dergadir bin Hamid Maula ini, jangan pelit-pelit doain orang tua.
doa mah kagak nyampe. Lah Nabi ini doanya Nabi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya siapa? Doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi ngangkat tangan begitu? Karena doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke almarhumah. Kita udah gak punya, ya kita orang apes dah. Sedekah kagak, emang kagak duit. Terus ilmu kagak punya, emang kita kagak belajar ilmu agama. Apa nih mau kita ajarin sama anak-anak kita? Anak kagak ditanamin ilmu agama. Au ilmu yang tafabihi kagak ditanamin sama anak-anak. Ya Allah. Terus yang ketiga, waladun soleh ya dulau, ya anak soleh kita kagak punya. Anak soleh kita nggak punya. Kalau anak rongrong banyak. Anak rongrong banyak. Anak soleh kagak punya. Kalau anak rongrong banyak. Udah apes deh kita apes. Maka dari itu ini acara bahan ya untuk mengirimkan arwah almarhumah. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala pasti kita doain arwah almarhumah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kuburnya malam hari ini penuh dengan cahaya Nabi kita Muhammad. Dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala bahwa anak-anaknya yang di dunia diberikan kebahagiaan, baik bahagia di dunia terlebih bahagia di akhirat. Ya, anak-anaknya, keluarganya yang ditinggalkan, ya diberikan rizki yang minta Allah. Orang yang meninggal dunia masih bisa doain. Orang yang meninggal dunia, bapak kita, emak kita masih meninggal dunia, anak kita, istri kita meninggal dunia, bisa doain yang hidup. Ketika kita datang, kita doain, itu dikubur yang bilang, ya Rabb, kabul apa yang didoakan sama anak, istri dan suami saya dan semuanya anak cucu saya di alam dunia. Itu ketika kita bicara kubur, dengar tuh yang daripada yang ada di dalam kubur. Jadi oleh karenanya, ayo ini bulan Sya'ban, bulan Roh, tanggal 15 Sya'ban. Di dalam kitab Zikrul Maut, di dalam kitab Tanqihul Arwah, tanggal 15 Sya'ban al-Marwah, nisfu Sya'ban itu berangsur-angsur ruhnya orang beriman pulang ke rumah. Karena apa? Masuk bulan suci Ramadan, futihat abwabal jannah wa ghaliqat abwaban nar. Masuk bulan suci Ramadan, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga. Jadi tidak ada siksaan alam kubur. Di alam barzakh, di dalam kitab Tanqihul Arwah, hanya arwah orang-orang yang beriman yang boleh pulang ke rumahnya. Yang kagak beriman kepada Allah, yang kagak punya amal soleh, di dunia nggak pernah ibadah, nggak punya sedekah jariyah, nggak punya ilmu yang manfaat, nggak punya anak yang mendoakannya, itu arwah kagak boleh pulang, di kerangkeng, man kagak diapa-apain, gitu. Orang boleh pulang, contohnya di penjara. Kalau di penjara lagi Ramadan dibebasin tuh, ya kan, untuk ibadah. Orang yang baik nggak punya masalah, bebas bisa ke masjid mana. Tapi yang punya masalah tetap berada di kerangkeng. Begitu. Sama dengan arwah almarhumah. 15 Sya'ban itu mulai berangsur-angsur ya di dalam kitab Tanqihul Arwah karangan Kiai Haji Amlo Cianjur sama Syekh Ridho bin Yahya dalam kitab Zikrul Maut hampir sama tuh pembahasannya, bahwa 15, 16 sampai 1 Ramadan itu arwah bapak kita, emak kita, keluarga kita yang udah meninggal pulang ke rumah. Makanya jangan sepiin rumah dari mulai malam nisfu Sya'ban, ya malam 15, 16, 17, 18 sering bacain Yasin di rumah. Habis sholat maghrib bacain Yasin. Siapa tahu ketika lagi kita baca Yasin, ruh arwah daripada almarhum ibu kita, almarhumah ibu kita, almarhum bapak kita lagi pulang nikmatin kita. Enak gak?
Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya pengen niat baca Yasin buat bapak saya, terima nggak Pak? Boleh tuh? Nggak boleh. Ya kan? Bahasa apa gitu? Kita orang Sunda, bahasa Sunda boleh. Kita orang Jawa, bahasa Jawa boleh. Kita orang Orangan nggak boleh bahasa Orangan. Agak boleh. Jadi pakai bahasa apa aja boleh. Baca Yasin niatin buat almarhum, sebutin namanya. Si Anu binti Anu, almarhum si Anu, sebutin namanya. Pulang ke alam dunia. Ramadan pulang ke alam dunia. Nanti tanggal 1 Syawal kembali lagi ke alam kubur. Emang ada buktinya. Almarhum bapak saya meninggal dunia tanggal 7 Ramadan. Almarhum bapak saya kalau kurang lebih tanggal 7 Ramadan ini. 7 Ramadan seminggu pas puasa. 3 hari berturut-turut saya yang mandiin, saya yang kafanin, saya yang masukin ke liang lahat, saya yang azanin di liang lahat. Ketika pulang 3 hari berturut-turut, bahkan sampai pengen 14 hari, saya diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bapak saya dengan mimpi yang sama. Apa kata bapak saya? Saya tanya yang begini, Pak. Setiap mimpi saya bilang, Pak, bapak bukan udah meninggal dunia, kenapa masih ada di dunia? Saya kata gitu tuh. Saya pegang-pegang pipinya, saya pegang-pegang. Mimpi. Saya pegang-pegang badannya di dalam mimpi. Saya pegang-pegang badannya di. Apa jawaban bapak saya setiap ketemu saya di dalam mimpi? Iya Nang, bapak udah meninggal dunia. Bapak udah meninggal dunia, udah pulang ke alam kubur. Nah, sekarang udah bapak di dunia, entar anak saya takut. Kebetulan di dalam mimpi saya bawa Husein. Anak saya takut. Begitu. Bapak disuruh pulang sama penjaganya. Tuh pesan bapak saya. Makanya saya yakin ini saya dikasih obat. Kata bapak saya, bapak disuruh pulang sama penjaganya. Entar pesan penjaganya, no, anak lu no, katanya. Anak lu minta bekal, minta oleh-oleh sama anak lu untuk pulang nanti habis lebaran. Begitu tuh bapak saya ngomong. Kata bapak saya, makanya bapak ke rumah kamu, bapak pengen minta oleh-oleh buat bekal, ntar bapak pulang. Kata penjaga, pulang harus bawa bekal. Saya bingung. Di dalam itu saya bingung. Ketika saya bangun, baru saya sadar ternyata bekal itu yang diajarkan orang tua saya, yang diajarkan guru-guru saya, Fatihah, Yasin, tahlil, dan lain sebagainya. Ramadan diampunin sampai malam ke-14, dimimpi lagi, Pak, ini udah malam ke-14 hari, saya belum bisa ngadain 14 hari, duit lagi kagak ada. Gak apa-apa Nang, yang kemarin aja udah nyampe, bulan habis, begitu tuh. Yang kemarin nyampe adalah bulan habis. Terus ya bapak nggak mau pulang. Ntar kalau bapak pulang, bapak tolong beliin selimut ya, biar bapak nggak dingin, katanya di sono. Tuh bapak saya itu. Ya Allah. Maka dari itu, ini malam almarhumah daripada Sohibul Hajat, ya, lagi senang, lagi dijadikan kuburnya Allah bin Riyadil Jannah. Mudah-mudahan semua orang-orang tua kita yang tadi kita bacakan Fatihah, yang bacain Yasin, bacain tahlil, mudah-mudahan malam hari ini dijadikan kuburnya Allah bin Riyadil Jannah. Ya, jadikan Allah bin Riyadil Jannah kuburnya penuh dengan cahaya Nabi Muhammad, dan nanti sampai yaumil kiamat selalu bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang dapat saya sampaikan.